Jadi hari ini gue mau review makanan yang ada di Pullman Ciawi Himalaya Hills. Kita review makanan yang ada di dalam apa aja. Side yang pertama ada nasi goreng. Ada goreng-gorengan. Masakan Sunda. Apa ini? Kecap. Oke. Banyak apa? Nanti dulu muter lagi. Asik. Jamu. Halo. Sehat, Pak? Selamat pagi. Selalu sehat. Bangun pagi gimana? Lumayan. Lain nggak rasanya? Membaik. Nah gitu. Boleh. loh. Nanti mau coba lagi ya, Pak? Iya no. Beres makan tapinya. Gitu. Gak kuat, terlalu pahit kau sebelum makan. Apa? Yang penting berusaha. Oke. Jangan menyerah. Iya. Oh, masih muda kok. Muter dulu, Pak. Enggak. Ya udah. Itu yang ada di sini. Sekarang kita ngambil dulu. Oke. Jadi untuk dish pertama yang saya ambil itu dari section western. Kita dari mana dulu? Yang pertama ada sup. Tulisannya sini sup ayam. Kemudian ada pasta oglio olio tulisannya. Kemudian ada pizza. Ada jagung rebus susu. Kemudian ada sosisan. Ada tomat. Ini kemarin enak banget. Harusnya hari ini enak banget juga. Kemudian wedges dan jamur shiitake yang ditumis ala mereka. Mari kita coba. Yang pertama kita makan itu tentu supnya dulu. Kalau tadi di menu tulisannya adalah sup ayam. Warnanya hijau. Kita coba. Ini sayur sih. Apa ya tapi sayurnya? Bayam, tapi agak creamy. Mungkin ada pakai susu atau krim lainnya. Rasanya agak sayur, jadi sop sayur banget rasanya. Enak tapi. Saya kasih itu nilainya 7/10. Selanjutnya ada pasta oglio olio. Dia kalau gini namanya apa? Fettuccine atau bukan? Atau nggak tahu? Atau apa? Kita coba. Enak. Al dente.
ngerebusnya pas banget, tapi agak pedes. Setauku aglio olio harusnya nggak pedes, karena dia cuma pakai minyak zaitun sama bawang putih ya. Sorry to say, tapi gua kasih ini nilainya 6,5/10. Enak aja, tapi ya udah. Geser, sekarang kita ke main plate-nya. Yang pertama kita coba apa ya? Tomatnya dulu. Jadi tomatnya itu dipanggang. Di atasnya dikasih parmesan, kemudian keju. Perfect. Teman-teman kalau ke Pullman, cobain tomat panggangnya. Nggak tahu kebetulan apa enggak, tapi kualitas kematangan tomatnya itu sempurna banget, enak banget, serius. Gue bakal ambil tomatnya lagi nanti. Selanjutnya kita cobain jamur shiitake-nya. Enak. Oh by the way, tomat tadi 9%. Jamurnya enak. Dia cuman pure ditumis doang pakai black pepper dan garam. 7/10. Tadi itu wortelnya direbus, ditumis gitu, tapi gua nggak tahu ini diapain. Tapi harus kita coba. Masih agak mentah, masih agak keras ya. 6/10. Ini dia, kita cobain jagung rebus susunya. Enak, manis banget. Enak banget. Bener-bener manis dan creamy. Gua kasih nilai 7. Terus sosisnya sih emang enak dari kemarin. Terbaik. Kalau gitu mau teh atau kopi deh? Teh panas dingin bisa? Sambil sedikit. Ya. Oke. Ini kita coba ya. Oh enggak, masih dimakan. Baik. Iya. Jadi hospitality itu bagus banget. Kalau kita kelihatan belum punya minum, itu ditawarin. Sosis yang kedua, rasanya lebih firm, lebih keras dia, lebih berlemak yang tadi. Ini lebih padat. Sosisnya juga enak banget lagi. Gua kasih nilai 7,5/10. Kita cobain hamnya. Nothing spesial. Asin banget. Asin banget. 6,5/10, tapi enak. Potato wedges-nya ini sih digoreng, terus di atasnya dikasih paprika powder sama keju parmesan. Empuk banget. Ini berarti direbus dulu. Direbusnya matang banget. Wah, ini enak sih.
8. Kita coba dulu pizzanya. Ini kayaknya pizza keju aja deh. Tapi di atasnya ada rempah-rempah. Gue nggak tahu rempah apa. Empuk banget. Pakai tepung protein tinggi. Pakai roti ini mah. Ini pakai roti, bukan pakai adonan pizza. Iya. Waduh, sayang banget. Empuk tepungnya deh. Belum jadi roti. Sorry, 6. Dan sepertinya pizza yang satu itu sama. Gua nggak paham. Ini kayaknya belum matang ya. Atau karena pakai tepung protein tinggi. Toppingnya sih enak, tapi rotinya gue gak ngerti, tapi ini kayak belum matang. Jadi gitu aja buat menu pertama. Overall semuanya enak, tapi ada beberapa yang perlu saya kasih catatan. Itu di pizzanya, tepungnya masih empuk banget, mungkin mentah, dan pakai tepung protein tinggi, jadi nggak berasa roti pizza, lebih berasa roti bapau. Kemudian wortelnya masih agak mentah ya guys ya. Nggak mentah sih, tapi keras aja. Kita lanjut ke piring kedua. Lalu selanjutnya kita makan Indonesian cuisine, makanan Indonesia guys. Itu ada nasi goreng, kuitiau, kemudian bakso sapi, bakso ayam, opor sayur, tupat sayur, sama pecel. Kita cobain Indonesian cuisine-nya. Yang pertama kita harus coba adalah bakso. Dia bilang baksonya ini ada yang bakso daging, ada yang bakso ayam. Kuahnya dulu guys. Kuahnya bening, light, kayak di abang bakso pada umumnya. No komplain, enak-enak aja kuahnya. Sekarang kita coba baksonya. Ini harusnya bakso sapi. Enak, baksonya renyah. Bawang goreng ya? Masanya gue suka banget bawang goreng. Bakso sapinya enak, not bad. Kita coba bakso ayam ya. Renyah juga. Teksturnya saya mirip sekali. Saya yakin ini bakso dibuatnya di sini sendiri. Ataupun tidak buat di sini, ini produksinya sama maksudnya, pabriknya. Karena rasanya mirip sekali. 8/10, not bad, enak. Sekarang kita cobain nasi gorengnya dan kuitiau. Ini tadi dia nulisnya namanya nasi goreng kampung. Ya, nasi goreng enak aja. Nasi goreng 7/10. Kalau kuitiaunya tadi homemade langsung, jadi dimasak di depan kita. Kita cobain. Kalau menurut saya, tipikal kuitiaunya itu yang ada di restoran Chinese food, pakai minyak ikan dan lain-lain. Beda sama kuitiau abang-abang yang biasanya dominan kecap. Gue udah main kenyang.
Chinese food banget videonya. Selanjutnya kita cobain pecelnya. Pecel sayurnya ini harusnya, tapi sih tadi bumbu kacang ya, bukan bumbu pecel. Kita belum tahu sampai kita nyobain. Ini adalah beneran pecel Jawa Timur, bumbu kacangnya, atau bumbu kacang Jawa Barat. Best ya? Jawa Timur. Enak. Enak beneran lagi. Bumbu kacangnya ngacang banget. Enak serius. Teman-teman harus lihat tekstur kacangnya. Cobain tahunya. Ya, tahu goreng. Gue penasaran, kalau bumbu kacangnya kan tadi ada banyak banget tuh. Satu nompan besar. Kalau bumbu kacangnya nggak habis, dikemanain ya? Dibuang. Kita geser lagi ke kuah sayur. Isinya ada tahu, tempe, tahu tempe, dan kentang mustafa. Sebenarnya ada telur dan lontongnya, tapi gue nggak minta karena udah nggak kuat. Enak ini. 8/10. Ini enak, serius. Si kentang mustafanya, dia motongnya nggak beraturan gitu. Jadi menghasilkan tekstur yang tidak konsisten, tapi buat beberapa orang mungkin ini menjadi lebih menarik dibandingkan kentang mustafa pada umumnya yang motong si sticknya konsisten. Ini nggak konsisten, jadi ada yang bentuknya gendut, ada yang bentuknya kurus. Enak. Jadi gitu aja untuk Indonesian cuisine. Cheers, minum dulu. Kita cek makanan apa lagi yang bakal kita makan setelah ini. Makanan selanjutnya itu ada dari Asian cuisine. Ada dimsum, ada takoyaki, ada sushi, kemudian ada jahenya, dan ada sojunya. Ini ada chili oil, tapi saya nggak ambil oilnya, ambil chili flake-nya aja. Kita coba. Yang pertama kita coba mungkin sushinya dulu. Jadi guys, sejarahnya sushi itu bukan dari Jepang sebenarnya. Sushi itu berasal dari Asia Tenggara. Jadi dulu itu orang pedesaan itu mengawetkan ikan dengan nasi yang terfermentasi gitu. Jadi dulu kan orang belum punya kulkas, jadi buat cara ngawetin makanannya itu ikan dilumurin nasi. Jadi ikannya terfermentasi dengan baik. Jadi bisa disimpan lebih lama. Terus akhirnya budaya itu masuk ke Jepang pada abad 16 atau 18 di Edo, zaman Edo. Mereka akhirnya muncullah sushi modern seperti saat ini. Dulu itu jadi ini dibuat buat orang yang susah, buat orang yang bekerja bertani. Jadi dulu itu disiapkan itu adalah besar dan pakai tangan makannya. Jadi cek langsung pakai mulut.
Itu sejarah sushi teman-teman. Jadi padahal dulu itu sushi terkenal buat orang susah di Jepang karena buat petani seperti itu gitu, yang makannya mudah. Tapi sekarang sushi lebih didekatkan dengan makanan-makanan mewah. Gak tau kenapa. Enak. Sebenarnya isinya terlalu hambar sih, nggak ada ikannya. Tapi ya mungkin biar awet. Pakai bon cabe, pakai chili flake. Iya, bener pakai chili flake. Itu coba. Nanti yang spesial. Saya kasih nilai 7/10. Susunya biasa aja banget. Nggak worth it lah, baru cobain. Biasa aja. 6,5, 7. Biasa aja. Tidak mengesankan. Jahenya. Kalau jahenya sih selalu enak ya. Takoyakinya. Serius guys, ini pakai daun seledri. Tapi ini pakai katsuboshi. Katsuboshi itu ikan tuna, bukan tuna ya, cakalang. Ikan cakalang yang dikeringkan, saking keringnya sampai kayak kayu. Terus si hasil ikannya itu diserut, jadilah katsuboshi. Oke, karena dia pakai kecap takoyaki. Sekarang kita coba dimsumnya. Dimsumnya enak. Coba pakai chili oil. Jatuh chili oilnya. Berarti di next dimsum. Kita coba pakai chili flake dan dimsum. Chili flake-nya manis-manis pedas. Enak. Buat dimsumnya 8/10. I'm done bro, udah kenyang banget. Kita cobain aja terakhir. Ini apa yang hijau-hijau ini? Minyak apa ya? Keju. Ini apaan ya? Ini ada sayurnya, sawi. Nggak bisa.
buat orang yang suka ini enak ya, tapi gue nggak ngerti ini apa. Ya, sisanya main aman aja. Penutupan ada nanas, ada anggur, keju, tomat yang tadi, sama ada biji labu. Biji labu ini mengandung DHT blocker alami. Jadi gitu aja untuk review makanan yang ada di Blumen Ciawi. Overall enak. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain makanan enak, boleh nginep di Blumen Ciawi. Makasih. Ada spesial smoothies, padahal eventnya udah ditutup review makanannya. Ya karena ditawarin, kita cobain. Buah naga. Atasnya whipped cream. Ya atasnya whipped cream. Jadi buah naga atasnya whipped cream. Enak lagi. Ya udah benar-benar tutup, nggak kuat, udah kenyang banget. Ini beneran terakhir. Jadi kan kemarin itu aku udah sarapan duluan di sini. Terus ada tukang jamu. Nah, jamu di sini tuh ada kakek-kakeknya langsung, kakek jamunya langsung, bukan sembarang. Kan kalau di hotel lain biasanya jamunya disediain. Nah, ini tuh ada kakek jamunya langsung gitu. Jadi gua kemarin bilang, "Saya asam urat, ada jamu asam urat enggak?" Kemarin dikasih dan hari ini udah disediain. Ini gelas terakhir sebelum tutup. Dan minumnya harus 1 teguk karena pahit banget. Cheers. Wah, geblek pahit banget. Udah cukup, gak kuat. Makan pakai teh.